Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D ya. Dan kali ini kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Tepatnya kita akan mengerjakan soal latihan tema 8 subtema 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Langsung saja adik-adik sekalian ya. Kita mulai dari halaman 117 ya, 117. Nah, di sini muatan bahasa Indonesia ya. Nomor 1, penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Lah, untuk huruf kapital ya, biasanya penulisannya di awal kalimat dan juga untuk nama orang ataupun nama Tuhan ya, dan kata gantinya. Oke. Di sini yang A, Jonas dan Bagas tiba di sekolah pukul 6 pagi. Lah, ini Jonasnya benar. Bagasnya harusnya B-nya pakai B besar ya, berarti yang A bukan ya. Kemudian yang B, Ibu meminta Dimas membelikan telur di warung. Nah, I-nya ini karena awal kalimat harusnya pakai I kapital ya. Kemudian yang C, Dedi mengajak teman-teman untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini D-nya udah menggunakan kapital, betul. Tuhannya T-nya menggunakan kapital, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Nomor 2, penggunaan huruf kapital untuk kata ganti Tuhan yang benar adalah, nah kalau kata ganti Tuhan berarti semuanya harus besar ya di awal kata. Ini yang A, yang maha tahu, Y-nya harusnya besar atau kapital ya, maaf. Ya, ini harusnya Y-nya kapital. Kemudian yang B, yang maha esa. Lah, ini betul, ini kapital semua tiap kata. Y-nya kapital, M-nya kapital, E-nya kapital. Nah, kemudian yang C ini yang maha pengasih, M-nya harusnya kapital ya. Ini pengasihnya juga dipisah harusnya ya. Oke, yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 3, dalam sebuah kalimat tanda titik diletakkan di jawabannya akhir kalimat ya. Jadi tanda titik itu diletakkan di akhir kalimat. Nomor 4, kata tanya untuk menanyakan waktu adalah kapan ya. Kapan itu biasanya untuk menanyakan waktu. Nomor 5, buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, siapa, atau kapan ya. Kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kemudian kapan. Oke, adik-adik sekalian. Nah, ini ya, kalimat dengan menggunakan kata tanya apa ya ini. Apa yang dilakukan Dewi? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian siapa? Siapa nama kucing Dewi? Kemudian dengan kata tanya kapan? Kapan Dewi memberi makan kucing? Nah, atau misalnya kapan Dewi memandikan kucing? Nah, itu bisa ya. Ini adik-adik bisa menggunakan kalimat yang lain boleh, yang penting ada kata tanya apa, siapa, dan kapan. Dan jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat ya, karena kalimat tanya. Itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita ke muatan matematika ya. Gambar jam berikut ditulis pukul. Nah, kita lihat jamnya di sini ya adik-adik sekalian ya. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Nah, berarti ini adalah pukul 4.00 ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, saya silang ya. Lanjut nomor 2. Adik tidur pukul 2 siang. Pukul 2 siang dapat ditulis pukul. Lah, ini kalau menggunakan waktu 24 jam berarti pukul 2 siang berarti 12 ditambah 2 berarti pukul berapa? Pukul 14 ya. 12 tambah 2 itu 14. Jadi adik tidur pukul 14.00. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 3. Dalam penulisan waktu 24 jam pukul 10 malam ditulis pukul. Lah, ini ya. Berarti 12 ditambah 10 hasilnya 22. Jadi pukul 10 malam itu dapat kita tulis dengan pukul 22.00 ini ya. Nomor 4, tuliskan waktu tidurmu dalam penulisan waktu 24 jam. Nah, misalnya
tidurnya adik-adik pukul berapa? Nah, misalnya pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam berarti tidurnya pukul 21.00 ya. Kalau tidurnya jam 9 malam berarti 21.00. Kalau misalnya tidurnya jam 10 malam berarti 12 tambah 10 berarti 22. Kalau misalnya tidurnya jam 8 malam berarti pukul 20.00. Nah, disesuaikan ya Dedek sekalian ya. Tidurnya jam berapa. Kemudian nomor 5, tuliskan waktu yang dimaksud ya. A. Jarum pendek menunjukkan ke angka 8, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Ini pagi hari ya. Pagi hari berarti kalau jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12 berarti pukul 8.00 ya. Saya tuliskan di sini berarti pukul 08.00. Lanjut yang B. Jarum pendek menunjuk ke angka 8 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Nah, kalau malam hari nah berarti pukul 20 ya. Jadi 12 ditambah 8 ya. Hasilnya yaitu 20. Nah, pukul 20 kalau pukul 8 malam itu ya. Lanjut kita ke muatan PPKN KD 3.4. Contoh sikap yang mencerminkan sikap persatuan ketika bermain adalah ini, bekerja sama dan kompak dalam bermain. Nah, ini adalah menunjukkan sikap persatuan ya, yaitu kerjasama dan kompak dalam bermain. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Jika ada yang tidak mau bekerja sama dengan tim saat bermain kasti, maka akibatnya adalah apa? Nah, ini timnya bisa kalah ya, bisa tidak rukun dengan teman satu timnya, akibatnya timnya bisa kalah. Lanjut kita ke nomor 2. Mei dan Komang ingin membaca buku yang sama. Tindakan menjaga kerukunan yang dapat dilakukan oleh Mei dan Komang adalah bergantian membacanya. Nomor 4. Made tidak sengaja menabrak Dedi saat bermain bola ya. Tuliskan contoh sikap sportif yang dapat dilakukan Made. Nah, ini ya nomor 4. Saya tuliskan di sini jawabannya yaitu meminta maaf kepada Dedi karena tidak sengaja menabrak. Itu ya yang dilakukan oleh Made. Nomor 5, tuliskan 3 contoh sikap 3 contoh permainan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, contoh permainan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ini berarti permainan tim ya ini. Saya tuliskan ada sepak bola, kasti, bola voli, atau mungkin permainan tradisional ada gobak sodor. Itu dibutuhkan persatuan dalam tim ya Dedek sekalian. Nah, oke. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya SBDP ya. Ini muatan pelajaran yang terakhir. Nah, ini nomor 1. Ketukan kuat terdapat pada titik-titik lagu. Nah, ketukan kuat itu biasanya terdapat pada awal lagu ya. Nomor 1 jawabannya yang A, yaitu awal lagu. Nomor 2, birama 2/4 ya, birama 2/4 artinya lagu tersebut dinyanyikan titik-titik ketukan ya. Jawabannya dinyanyikan 2 ketukan. Kita lihat di sini 2-nya 2/4. Nah, kalau 3/4 berarti dinyanyikan 3 ketukan. Kalau 2/4 berarti dinyanyikan 2 ketukan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Alat musik ritmis di atas ini sebenarnya alat musik melodis ya, karena ada nadanya ya. Alat musik ritmis di atas dimainkan dengan cara lain ini namanya adalah pianika ya Dedek sekalian ya. Jadi ini ditiup dan ditekan. Jadi ini yang ditiup kemudian sambil ininya ditekan. Jadi dengan cara ditiup dan ditekan ya. Tuh. Tapi yang utamanya ditiup ya Dedek sekalian ya. Nah, tapi kalau lebih lengkapnya ditiup dan ditekan. Lanjut ke soal terakhir ya. Tuliskan not yang dinyanyikan dengan bunyi panjang ini. Fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini mi ini nilainya adalah 1 ketukan. Kalau yang ada atasnya ada garis ini nilainya setengah ketukan. Ini 1 ketukan, ini mi nya juga setengah ketukan, ini re nya 1 ketukan tambah titik berarti 2 ketukan, ini do nya 1 ketukan. Lah,
Not yang dinyanyikan dengan bunyi panjang berarti ini mi, ya, yang satu ketukan yang udah dipelajari adik sekalian ya, yang ini, kemudian ini, ya, kemudian yang ini dan yang ini. Nah, terutama yang re ini lebih panjang lagi. Tapi yang dinyanyikan dengan panjang yaitu mi, fa, re, do atau 3, 4, 2, 1. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal latihan tema 8 subtema 1 atau latihan soal subtema 1 ya. Oke. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.